Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Al Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Ibu Dewi Nurmalasari, SPD MM, selaku Ketua Penguji Sidang Skripsi. Yang terhormat, Ibu Ati Sumiati, SPD MM, selaku Penguji 1 Sidang Skripsi. Yang terhormat, Bapak Maulana Mirul Adha, SPD MPD, selaku Penguji 2 Sidang Skripsi. Yang saya hormati Ibu Santi Susanti, SPD MAK, selaku dosen pembimbing 1 saya. Yang saya hormati Ibu Dr. Marswafiati, SPD MPD, selaku dosen pembimbing 2 saya. Pada kesempatan kali ini, saya izin untuk mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Sosial dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Generasi Z pada siswa SMK Negeri 51 Jakarta. Untuk bab satunya, di sini ada latar belakang dari penelitian tersebut, yaitu dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, semakin banyak orang yang menggunakan media sosial. Media sosial adalah perangkat aplikasi berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk berbagi atau membuat informasi. Saat ini beberapa platform media sosial yang sangat populer termasuk Facebook, Twitter, WhatsApp, TikTok, Instagram, dan lainnya. Secara umum, generasi masa kini lebih cenderung menggunakan perangkat untuk mengakses media sosial seperti Facebook, Twitter, TikTok, WhatsApp, YouTube, Telegram, dan lainnya. Saat ini, sebagian besar anak muda, khususnya pelajar, mempunyai gadget seperti smartphone yang terhubung dengan berbagai akun di media sosial. Dengan kehadiran smartphone yang dimaksud untuk menunjang proses komunikasi dan pencarian informasi yang menunjang pembelajaran belum dimanfaatkan secara maksimal oleh siswa. Menurut penelitian terdahulu yaitu Prayonto dan Jelly 2020. Berdasarkan laporan dari Digital 2024 Indonesia dalam 1 tahun belakang, yaitu pada bulan Januari 2024, yang menunjukkan bahwa perilaku pengguna internet di Indonesia terus berkembang. Total populasi jumlah penduduknya ada sekitar 8,08 miliar atau naik 74 juta jiwa atau 0,9% dari tahun 2023. Dan penelitian terdahulu menyatakan bahwa pengguna media sosial global mencapai 4,76 miliar jiwa. Di Indonesia, pengguna teknologi digital terus meningkat dan berdampak besar, termasuk dalam bidang pendidikan. Media sosial juga bisa berdampak negatif jika disalahgunakan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan yang tepat dan dapat mendukung pembelajaran, apalagi jika didukung oleh motivasi belajar yang kuat. Sebaliknya, tanpa motivasi, media sosial justru bisa mengganggu hasil belajar. Oleh karena itu, motivasi diri sangat penting agar siswa bisa memanfaatkan media sosial secara positif. Untuk rumusan masalah tersebut, di sini yang pertama ada apakah media sosial berpengaruh terhadap hasil belajar siswa? Yang kedua, apakah motivasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar siswa? Yang ketiga, apakah media sosial dan motivasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar siswa? Untuk tujuan penelitiannya yaitu yang pertama untuk mengetahui apakah media sosial berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua, untuk mengetahui apakah motivasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah media sosial dan motivasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Untuk manfaat penelitiannya ini di sini ada dua, yaitu yang pertama secara teoritis yang dapat memperluas pengetahuan pendidikan, terutama tentang bagaimana media sosial dan motivasi belajar berdampak pada hasil belajar dengan mengacu pada sumber teori-teori yang dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian pada masa yang akan datang. Untuk secara praktisnya itu, yang pertama dapat meningkatkan kesadaran siswa mengenai pengaruh media sosial dan semangat belajar dari mereka terhadap hasil pendidikan. Yang kedua, dapat menjadikan referensi bagi guru untuk membuat strategi pengajaran yang lebih menarik
dan sesuai dengan kebiasaan menggunakan media sosial. Yang ketiga, dapat menjadi bahan pertimbangan bagi sekolah dan lembaga pendidikan untuk mengatur penggunaan media sosial pada siswa. Yang selanjutnya di sini ada kebaruan penelitian. Yang pertama ada dari Siahaan et al. 2024, meneliti hanya membahas dampak negatif TikTok terhadap hasil belajar siswa SMP Muhammadiyah 01 Medan. Sedangkan penelitian terbaru meneliti dua variabel independen yaitu yang pertama ada X1-nya media sosial dan X2-nya motivasi belajar, dan satu dependen yaitu variabel Y-nya hasil belajar, sekaligus media sosial secara umum dan motivasi belajar secara bagaimana keduanya secara bersama-sama mengaruhi hasil belajar siswa SMK Gen Z. Dan yang kedua di sini ada Teni dan Agus Yudianto tahun 2021 hanya meneliti dua variabel saja, yaitu pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar dengan jumlah populasi 60 orang. Sedangkan pada penelitian terbaru ini menambah satu variabel independen yaitu media sosial dengan jumlah populasinya ada 144 orang. Yang selanjutnya ada dari Junita Maria Pasaribu et al. Tahun 2023 meneliti menggunakan tiga variabel di antara satu variabel independen. Berbeda dengan penelitian terbaru juga berbeda pada tempat penelitian dan jumlah populasi yang berbeda meskipun sama-sama menggunakan teknik analisis data yang hampir sama. Terus selanjutnya ada bab 2. Yang pertama di sini ada teori pendukung dari variabel Y yaitu hasil belajar. Yang pertama di sini ada menurut dari Siaan et al. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa penggunaan TikTok yang berlebihan dapat mengganggu fokus dan mengurangi waktu belajar siswa sehingga bisa berdampak negatif pada hasil belajarnya. Yang kedua di sini ada Cynthia dan Nugraha tahun 2020 menyatakan dalam penelitiannya bahwa adanya pengaruh yang signifikan sarana prasarana terhadap hasil belajar siswa kelas 12 OTKP di SMK Ketintang, Surabaya. Yang ketiga di sini ada dari Junita Mariana Pasaribu et al. Tahun 2023 menyatakan dalam penelitiannya terdapat pengaruh yang signifikan antara kesiapan guru mengajar dan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar. Nah, dapat disimpulkan hasil belajar siswa dapat dipengaruhi oleh dua faktor seperti penggunaan media sosial yang berlebihan yang dapat mengganggu fokus siswa tersebut, sarana prasarana yang memadai, serta kesiapan guru dan motivasi belajar siswa. Dengan demikian, hasil belajar bukan hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan, kesiapan guru, dan kebiasaan siswa dalam menggunakan waktu belajar. Untuk indikator dari variabel tersebut itu diukur dengan parameter nilai. Yang pertama ada nilai kognitif, yang kedua ada afektif, yang ketiga ada psikomotorik. Untuk selanjutnya di sini ada teori pendukung variabel X1 yaitu media sosial. Yang pertama menurut Herdi tahun 2023 menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang negatif pada penggunaan media sosial terhadap hasil belajar siswa kelas 10 OTKP 1 dan OTKP 2 pada mata pelajar korespondensi di SMA Area Medan. Yang kedua, ada Tamam et al. 2023 menyatakan bahwa penggunaan media sosial berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa. T sama dengan minus 7,935, di mana tanda negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi penggunaannya, hasil belajar cenderung menurun. Yang ketiga dari Moh Saiful Ulum tahun 2023 menyatakan bahwa hasil uji hipotesis menunjukkan T hitungnya itu 4,71 lebih besar dari T tabel yang 1,71 sehingga HA diterima dan HO ditolak. Nah, ini berarti penggunaan Facebook berpengaruh cukup tinggi terhadap hasil belajar PAI. Kesimpulannya, penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media sosial berdampak negatif pada hasil belajar siswa. Semakin sering digunakan, semakin menurun prestasi karena terganggunya fokus dan waktu belajar. Begitupun sebaliknya. Dan untuk indikator yang digunakannya itu yaitu di sini ada tiga. Yang pertama ada frekuensi, yang kedua ada durasi pengguna, yang ketiga ada aktivitas.
Untuk selanjutnya ada teori pendukung dari X2 yaitu variabel motivasi belajar. Yang pertama dari Junita Mariana Pasaribu et al. 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan guru mengajar dan motivasi belajar siswa berpengaruh positif terhadap hasil belajar ekonomi. Secara parsial maupun bersama-sama, keduanya terbukti signifikan berdasarkan hasil uji statistiknya. Yang kedua ada dari Saputra et al. Tahun 2018, hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien korelasi penelitian sebesar 0,860 dengan A 0,05 dan koefisien korelasi pada tabel R tabelnya sama dengan 0,349 sehingga T hitungnya lebih besar dari T tabel dengan A sama dengan 0,05. Hal ini menunjukkan motivasi belajar mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan hasil belajar siswa. Yang ketiga di sini ada dari Sylvia et al. 2022 bahwa ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 4 MI Muhammadiyah Sido Basuki Tegi Neneng sebesar 24,9%. Nah, dari kesimpulannya menunjukkan bahwa motivasi belajar memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap hasil belajar siswa. Semakin tinggi motivasi belajar, maka semakin baik pula pencapaian hasil belajarnya. Untuk indikator yang digunakannya itu di sini ada keinginan siswa untuk belajar, harapan dan cita-cita masa depan, kegiatan yang menarik dalam belajar, lingkungan belajar yang kondusif. Untuk selanjutnya di sini ada kerangka teori. Yang pertama X1 ke Y, hasil penelitian terdahulunya dilakukan oleh Sihaan et al. 2024. Selanjutnya ada Herdi 2023. Selanjutnya ada Putri dan Arbi 2024. Selanjutnya ada Batia 2022. Selanjutnya ada Aulia et al. 2023. Ada Moh Saiful Ulum 2023, Perniati et al. 2023, Siregar 2023, Putri dan Arbi 2024, dan Tamam et al. 2023. Menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang sangat kuat atau signifikan antara media sosial terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya di sini ada dari X2 ke Y, yaitu hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh ke-10 penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya ada X1 dan X2 ke Y, hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 5 penelitian terdahulu dapat memberi kesimpulan bahwa terdapat pengaruh signifikan pada media sosial dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Untuk selanjutnya di sini ada hipotesis penelitian, yaitu di sini ada gambar kerangka hipotesis. Dan hipotesis pertama yaitu terdapat pengaruh secara signifikan antara media sosial terhadap hasil belajar. Yang kedua, hipotesis kedua ada terdapat pengaruh secara parsial atau signifikan antara motivasi belajar terhadap hasil belajar. Yang ketiga, ada hipotesis yang ketiga terdapat pengaruh antara media sosial dan motivasi belajar terhadap hasil belajar. Untuk bab 3, nah di sini bab 3-nya ada metode penelitian. Yang pertama ada waktu dan tempat penelitian. Untuk waktu penelitian ngambil data tersebut itu terhitung sejak bulan Mei sampai bulan Juni 2025. Untuk lokasinya itu ada di SMK Negeri 51 Jakarta. Untuk target respondennya itu ada siswa kelas 10 dan kelas 11 jurusan manajemen perkantoran. Untuk selanjutnya ada desain penelitian. Untuk desain penelitiannya itu menggunakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Untuk populasinya itu berjumlah 144 siswa atau siswi. Yang kedua ada sampelnya berjumlah 106 siswa atau siswi dihitung menggunakan rumus Slovin margin 5%. Untuk teknik pengumpulan data itu ada dua. Yang pertama data primer yang menggunakan
menyebar dengan pernyataan di kuesioner atau JFrog. Yang kedua dalam data sekunder. Nah, data sekundernya itu menggunakan nilai siswa kelas 10 dan 11 jurusan manajemen perkantoran pada semester genap pada mata pelajar teknologi perkantoran. Untuk selanjutnya ada teknik analisis data. Nah, teknik analisis data ini menggunakan bantuan software IBM SPSS versi 25. Yang pertama itu ada analisis statis deskriptif. Yang kedua uji persyarat analisis itu dengan normalitas dan B linearitas. Untuk yang ketiga ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada multikolinearitas, yang kedua ada heterokedastisitas, yang keempat ada analisis regresi linear berganda, yang kelima ada uji hipotesis, yaitu dengan menggunakan uji T dan uji F. Selanjutnya yang terakhir ada uji koefisien determinasi. Nah, di sini ada hasil uji validitas dengan 30 responden, yaitu yang dimana dari variabel media sosial S1 ini, yang tidak validnya itu di pernyataan nomor 9 dengan R hitung minus 0,260 dengan R tabel 0,361 signifikannya 0,166 keterangannya drop atau tidak valid. Yang kedua ini ada variabel X2 yaitu motivasi belajar. Yang tidak validnya itu ada 3 pernyataan, yaitu pernyataan nomor 4, pernyataan nomor 5, pernyataan nomor 6. Dengan nilai R hitungnya lebih kecil dari R tabel. Untuk selanjutnya di sini ada uji reliabilitas, yaitu di sini ada X1, variabel X1 itu media sosial dengan Cronbach alpanya itu 8, 0,891 dengan standar reliabilitasnya itu 0,60, jumlah itemnya 13 dengan kategori reliabilitas baik. Untuk variabel 2-nya itu ada X2 motivasi belajar dengan Cronbach alpha-nya itu 0,811, standar reliabilitasnya 0,60 dengan jumlah itemnya 14 dengan kategori reliable baik. Untuk bab 4 selanjutnya di sini ada deskriptif data variabel Y. Nah, di sini ada frekuensi variabel Y, yaitu dengan rentang skor 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89, 90 sampai 100. Dengan masing-masing frekuensi dan presentasi yang distribusi frekuensi menunjukkan bahwa sebagian besar siswa berada pada kategori 80 sampai 89 dan 90 sampai 100. Yang dimana berarti hasil belajar mereka tergolong dalam kategori sedang hingga tinggi. Untuk selanjutnya ada data histogram variabel Y. Ya, di sini ada rentang skor 90 sampai 100 juga masih terwakili meskipun jumlahnya lebih sedikit dan mengindikasikan adanya siswa dengan performa akademik yang sangat baik. Sebaliknya, skor pada rentang 60 sampai 69 muncul dalam frekuensi terbatas, menandakan hanya sebagian kecil siswa yang hasil belajarnya berada di batas bawah kelulusan. Untuk selanjutnya di sini ada uji prasyaratan analisis. Nah, uji prasyaratan analisis ini hasil one sample Kolmogorov Smirnov test terhadap yang standardized residual diperoleh nilai signifikannya yaitu sebesar 0,064.
Nah, nilai ini lebih besar dari batas signifikansi yang umumnya digunakan yaitu 0,05. Nih, yang di bagian sininya. Terus selanjutnya ada uji persyaratan analisis, yaitu hasil uji linearitas variabel X1 terhadap variabel Y. Jadi di sini nilai signifikan untuk linearity sebesar 0,0008 yang lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0,05. Nah, untuk selanjutnya ada nilai signifikasi untuk deviation from linearity yaitu 0,842 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan antara total variabel X1 dan total variabel Y bersifat linear. Terus selanjutnya hasil uji linearitas variabel X2 terhadap Y, yaitu nilai signifikan untuk linearity sebesar eh, 0,0000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0,05. Terus selanjutnya nilai signifikansi untuk deviation from linearity yaitu 0,0007 yang juga lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan antara total variabel X2 dan total variabel Y tersebut tidak sepenuhnya linear atau terdapat pola lain di luar linearitas yang murni. Terus selanjutnya ada uji asumsi klasik. Yang pertama di sini yaitu hasil uji multikolinearitas nilai nilai FIV variabel X1 yaitu media sosial dan X2 motivasi belajar adalah 1,350 untuk variabel X1-nya yang lebih kecil dari batas kritis 10 serta nilai toleransi value sebesar 0,741 yang lebih besar dari batas minimal 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas yang signifikan antara variabel-variabel bebas dalam model regresi dan data tersebut memenuhi asumsi multikolinearitas. Untuk selanjutnya ada hasil uji heteroskedastisitas, yaitu di sini titik residual tersebar secara acak di sekitar garis 0 tanpa membentuk pola tertentu seperti kipas terbuka, menyempit, ataupun pola kurva lainnya yang dilakukan dengan menggunakan scatter plot. Nah, penyebaran residual yang merata di atas dan di bawah sumbu horizontal ini menunjukkan bahwa variasi residual konstan atau tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakannya. Terus selanjutnya ada uji regresi linear berganda, yaitu nilai konstanta sebesar 25,215, artinya jika media sosial dan motivasi belajar nilainya 0, maka hasil belajar nilainya adalah 25,215. Nah, nilai koefisien B1 sebesar 0,265 jika variabel X2 nilainya tetap, maka X1-nya mengalami kenaikan 1 poin. Maka variabel Y mengalami peningkatan sebesar 0,265 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Nah, untuk selanjutnya ada nilai koefisien B2 sebesar 0,035. Jika variabel X1 nilainya tetap, maka X2 mengalami kenaikan 1 poin. Maka, variabel yang mengalami peningkatan sebesar 0,035 dengan asumsi variabel independen lainnya nilainya tetap. Terus selanjutnya ada pengujian hipotesis yaitu hasil uji T. Pengaruh variabel X1 terhadap Y dapat diketahui nilai signifikansinya itu sebesar 0,035
0,01 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel media sosial atau X1 berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar dengan variabel Y. Nah, untuk selanjutnya pengaruh variabel X2 yaitu X2 terhadap Y. Dapat diketahui nilai signifikannya 0,0000 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi belajar X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel hasil belajar Y. Untuk selanjutnya ada hasil uji F yaitu ANOVA diperoleh nilai signifikan sebesar 0,0001 yang lebih kecil dari taraf signifikansinya yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu media sosial X1 dan motivasi belajar X2 secara bersama simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Untuk nilai F hitung sebesar 10.400 dengan nilai MEA square untuk regresi sebesar 260.000. Juga mendukung kesimpulan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak dan signifikan. Untuk selanjutnya ada hasil uji koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi R square sebesar 0,452 atau 45,2%. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model yaitu media sosial X1 dan motivasi belajar X2 secara bersama-sama mampu menjelaskan sebesar 45,2%. Artinya, hampir setengah dari variasi hasil belajar siswa dapat dijelaskan oleh pengaruh gabungan antara media sosial dan motivasi belajar. Sisanya sebesar 54,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model ini. Nilai R sebesar 0,672 menggambarkan korelasi yang cukup kuat dan positif antara variabel media sosial dan motivasi belajar dengan hasil belajar siswa secara keseluruhan. Sedangkan nilai STD-nya itu error of the estimate sebesar 3,421 menunjukkan tingkat ketepatan prediksi model yang relatif baik dengan kesan prediksi rata-rata yang cukup kecil. Terus selanjutnya ada hasil pembahasannya. Yang pertama, pengaruh parsial atau arah hubung media sosial terhadap hasil belajar. Analisis regresi menunjukkan media sosial berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar dengan signifikannya kurang dari 0,05. Gen Z yang merupakan generasi siswa saat ini sudah sangat akrab dengan media sosial sejak kecil. Platform seperti YouTube, TikTok Edu, WhatsApp, Instagram, atau hal lainnya, media sosial lainnya kini sering digunakan untuk belajar berdiskusi hingga berbagi informasi. Yang kedua, ada dari pengaruh parsial motivasi belajar terhadap hasil belajar. Hasil regresi menunjukkan bahwa motivasi belajar berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. Siswa dengan semangat belajar tinggi, baik dari dalam diri maupun lingkungan, cenderung berprestasi lebih baik. Uji validitas menunjukkan indikator terkuat adalah pernyataan dari variabel X2 yaitu nomor 20. Saya sulit berkonsentrasi jika kelas berisik dengan korelasi 1000. Ini menegaskan pentingnya lingkungan belajar yang tenang dalam belajar. Untuk selanjutnya, pengaruh simultan media sosial dan motivasi belajar terhadap hasil belajar. Pengaruh media sosial dan motivasi belajar yang diuji secara simultan menunjukkan hasil signifikan terhadap hasil belajar siswa. Keduanya saling melengkapi. Media sosial menyediakan materi, sedangkan motivasi belajar
mendorong pemanfaatan secara positif. Tanpa motivasi, media sosial hanya jadi hiburan. Sebaliknya, jika motivasi tinggi, media sosial dapat menjadi sumber belajar. Maka sekolah dan guru perlu mengintegrasikan teknologi dengan pendekatan yang memotivasi agar pembelajaran lebih efektif. Untuk selanjutnya ada bab 5. Di bab 5 ini ada penutup. Yang pertama ada bagian kesimpulan. Dari kesimpulannya itu yaitu media sosial dan motivasi belajar berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa, baik secara parsial maupun simultan. Keduanya saling melengkapi sehingga kombinasi penggunaan media sosial yang efektif dan motivasi belajar yang tinggi dapat meningkatkan keberhasilan akademik siswa. Untuk selanjutnya ada keterbatasan penelitian. Yang pertama, penelitian ini hanya melibatkan siswa dari SMK Negeri 51 Jakarta saja, sehingga hasilnya belum bisa mewakili seluruh siswa SMK atau wilayah lainnya secara umum. Yang kedua, data dikumpulkan melalui angka tertutup, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan pemahaman dalam tentang motivasi belajar dan penggunaan media sosial oleh siswa. Yang ketiga, karena menggunakan pendekatan korelasional, penelitian ini belum bisa membuktikan hubungan sebab akibat secara pasti antar variabel tersebut. Untuk selanjutnya, rekomendasi bagi penelitian selanjutnya. Yang pertama, memperluaslah sampel ke sekolah lain di berbagai daerah untuk meningkatkan representativitas dan generalisasi hasil penelitian. Yang kedua, penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel pendukung lainnya seperti dukungan sosial dari orang tua atau teman sebaya, gaya belajar individu, visual, auditory, kinestetik. Yang ketiga, ada penelitian lanjutan diharapkan mampu memperkaya pengembangan teori pembelajaran digital serta memberikan solusi praktik dan inovatif dalam merancang strategi pendidikan yang relevan dengan dinamika zaman. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.